Jauh lebih baik. Siapa? Nyonya, aku tidak bermaksud jahat. Apakah kau bersama mereka? Tidak. Lalu apa yang kau lakukan? Kau mungkin tidak percaya, tapi aku di sini untuk menjadi ksatria berbaju sirah. Percayakah kau? Membosankan? Tunggu, kau sangat keren barusan. Bolehkah aku minta kontakmu? Ya ampun. Kurasa aku jatuh cinta. Cepatlah berkelahi. Aku buru-buru. Tomatku. Ayo pergi. Nona Yue, kau akan menyesal karena tidak membunuhku. Jiwer, aku bosan mendengarnya, bahkan jika kau tak letih mengatakannya. Sudah berapa kali kukatakan padamu, aku tidak akan membunuh saudara kandungku sendiri. Nona Yue, saya, baiklah. Cepat kembali dan obati lukamu. Aku akan menunggu. Oh, iya. Saat kau pergi, ingatlah untuk membuang sampah untukku. Apa yang kau lakukan? Halo, saya mencari direktur show. Kantor direktur di lantai berapa? Ya, tanda tanya. Nama Anda, apakah Anda punya janji? Tidak, Anda hanya perlu memberitahu saya. Kantor direktur ada di lantai berapa? Dari mana datangnya dua orang udik ini? Kantor direktur Hong Jing. Bukan untuk orang-orang seperti kalian. Orang-orang. Ulangi sekali lagi. Kenapa kau membawa seluruh keluargamu? Apa kau mencoba menipu kami? Ada apa ini? Mereka membuat onan. Kubilang, aku mencari direktur show. Apakah Anda punya janji? Tidak, dan kurasa wanita ini punya motif tersembunyi. Tampangnya lumayan. Tapi bajunya itu. Direktur show kita sudah lebih dari 50 tahun daripada mencarinya. Kenapa tidak ikut denganku saja? Aku janji kamu bakal hidup mewah. Makan enak, minum berkelas. Sialan, jangan macem-macem. Kau tahu siapa aku? Berani kau sentuh aku? Tunggu saja. Tunggu saja, aku pastikan kau tidak bisa hidup di kota Jiangsu ini. Ulangi sekali lagi. Aku bicara padamu, orang tua. Orang tua, jangan meninggikan suaramu padaku hanya karena kau lebih tua. Ada keributan apa ini? Oh, Direktur Xiao, kenapa Anda di sini? Tidak ada apa-apa. Ada dua pengacau di sini. Aku akan minta satpam mengusir mereka berdua sekarang juga. Ini Tuan Yi, kan? Kapan Anda tiba? Anda seharusnya memberitahu saya. Saya akan mengantar Anda masuk. Tidak perlu merepotkan Anda seperti itu. Kalau kalian tidak pergi sekarang, satpam ini akan mengusir kalian. Tidak mungkin. Ada apa ini? Direktur Xiao, salah paham, salah paham. Maaf, Nona. Saya tidak mengenali kehadiran Anda yang terhormat. Saya minta maaf. Aku tak pernah menyangka. Penjaga gerbang rendahan benar-benar mengira dirinya adalah bos di sini. Kau tidak tahu sopan santun. Kalau kau tidak banyak bacot, apakah aku akan sengaja menyinggung kedua tamu terhormat ini? Baiklah, ayo naik. Ini adalah pewaris baru Klantang.
Ketua grup Hongjing, Nona Tang Yue. Keluar. Kalau kalian tidak keluar sekarang, jangan repot-repot keluar nanti. Kau sudah mengikutiku selama berhari-hari. Apa maumu? Kalau kau ingin berkelahi, ayo. Aku ingin pulang dan istirahat. Nona Yue, persidangan telah resmi berakhir. Aku tidak akan menyentuhmu. Lalu kenapa kau mengikutiku? Saya Tang Jiu, siap melayani Anda. Aku bersumpah untuk mengikuti Nona Yue sampai mati. Lihat istri yang kau temukan. Jam berapa ini? Kenapa dia belum kembali? Dia tidak punya sifat istri yang baik. Ini keterlaluan. Kenapa kau tidak melakukan sesuatu? Kau akhirnya memutuskan untuk pulang. Bu. Apa? Istrimu memukul putri sulung grup Hongjing. Apa salahnya aku bicara sedikit padanya? Kau menertawakan apa? Dia benar-benar tidak punya tata krama. Kurang ajar. Siapa dia? Sepupuku. Dia baru tiba di kota. Aku ingin dia tinggal bersama kita selama beberapa hari. Tidak mungkin. Apa kau pikir keluarga lu? Kita semacam tempat penampungan. Membawa segala macam sampah kemari. Apa katamu, nenek sihir? Oh, dia benar-benar dari desa. Tidak sopan sama sekali. Bu, bersabarlah selama beberapa hari. Tidak mungkin. Jika dia maju selangkah lagi, aku akan panggil polisi. Beijing, sebaiknya kau bicara dengan istrimu. Dia membawa pria asing pulang. Kau, Nona Yue, ayo pergi. Kami tidak akan tahan dengan ini. Lepaskan. Oh, sayang. Juer benar-benar adikku. Aku janji akan segera mencarikannya tempat tinggal baru. Saya suami Tang Yue. Lu Beijing. Saya. Adik Yue. Tang Jiu. Yue, aku perlu bicara denganmu. Apa yang tidak bisa kau katakan di depanku? Ini tentang apa yang terjadi di kantor. Maafkan aku. Leontin Giok itu sangat penting bagiku. Itu diwariskan kepadaku oleh seorang teman lama. Tentang keluarga Ta. Aku belum bisa memberitahunya. Suasana hatimu kayaknya lagi bagus banget. Iya, hari ini. Masalah perusahaan udah kelar. Dan kita dapat dana 50 juta. Mantap. Udah malam nih. Ayo kita istirahat. Ada apa? Nggak apa-apa. Cuma pengen ngeliatin kamu aja. Jangan diliatin. Tidur sana. Kak Yue. Sayang, aku mau ngajak Jiuer nyari kerja hari ini. Kenapa kamu nggak cari kerja sendiri? Makan makanan kita, pakai barang-barang kita tiap hari. Masalah Brichen baru aja kelar. Malah bawa-bawa saudara ke rumah. Kamu ini, aku ngerti, Bu. Nanti aku bakal keluar cari kerja. Kerja apa yang bisa kamu dapetin? Kamu kan bahkan nggak sekolah, ya? Mau jadi pelayan restoran, gitu? Memaluin keluarga lu kita aja. Yui, gimana kalau kamu coba kerja di perusahaanku? Nanti aku suruh orang ajarin kamu dasar-dasarnya. Ngajarin Kak Yue. Emangnya kamu punya kemampuan? Jiuer. Cowok cakep, barusan ngomong apa ha?
Gak sopan banget sih. Nenek lampir. Lupa gosok gigi, ya, pagi ini. Wow banget sih. Udah, kalian berdua, dim. Yui, terserah kamu aja. Aku harus ke perusahaan nanti. Direktur Tang, ada masalah? Kerja bagus. Gimana perkembangan proyek distrik selatan? Oh, udah hampir pasti dapet. Tapi ada perusahaan kecil ini, diam-diam nantangin kita. Perwakilan hukumnya namanya Xiao Xiangxian. Berani banget ya. Nona, maksudmu? Cek, apa Xiao Hong ada di balik ini? Kalau iya, kamu tahu harus ngapain? Ya, aku ngerti. Kalian bubar. Baik, Bu. Halo, sayang. Pesta itu. Aku tahu. Tos. Oke, sampai nanti. Beijing, kamu telepon siapa? Istriku. Kenapa? Hari ini cuma kumpul-kumpul sama teman. Gak pantas, ya? Apa yang gak pantas? Wanita yang bisa bikin orang kaku kayak Lu Beijing mau nikah sama dia. Aku penasaran banget. Pasti dia Dewi atau apa? Gitu? Gak gitu juga, kali. Secantik apapun dia. Apa dia bisa lebih cantik dari Xiangxian kita? Betul. Kenapa Beijing? Ada sesuatu di mukaku? Iya. Agak cantik. Betul. Agak cantik. Kamu nggak secantik dia. Masa sih? Sekarang aku beneran penasaran. Cewek udik itu. Iya. Tang Yu jauh lebih cantik daripada aku. Tunggu aja sampai dia datang. Nanti juga kalian lihat. Halo semuanya, aku istri Beijing. Panggil aja aku Tang Yue. Itu dia. Loh, kukira cantik itu relatif. Tapi, tak kusangka, ini secantik ini. Kenapa kau berpakaian seperti ini? Apa nggak bagus? Bagus kok. Oh, sayang. Sepertinya ada sesuatu di wajahmu. Benarkah? Coba kulihat. Agak ganteng, sih. Kau lucu sekali. Hai, sudah cukup basa-basinya. Ayo minum. Ayo, kita minum. Hei, Lu. Kudengar kau berhasil dapat kesepakatan dengan grup Hongjing. Mantap. Xiangxian pasti banyak membantu. Kau harusnya bersulang untuknya. Xiangxian, aku bersulang untukmu. Dai, tidak seheboh yang kau katakan. Ayahku bisa berkolaborasi dengan Beijing sepenuhnya karena kemampuannya. Benar. Kalian mungkin tidak tahu ini, tapi Xiangxian baru-baru ini memulai perusahaan baru. Semua proyek besar grup Hongjing diambil alih olehnya. Melantai di bursa saham tinggal menunggu waktu saja. Tuan Xiao benar-benar hebat. Mengosongkan sumber daya perusahaannya sendiri untuk memanjakan putrinya. Jadi begitu. Tidak seheboh itu. Tapi bagaimana aku bisa dengar? Grup Hongjing telah berganti kepemilikan. Nona Xiao, bukankah ayahmu menggelapkan uang? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Ayahku hanya mundur. Grup Hongjing milik keluarga Xiao. Bagaimana kami menanganinya? Adalah urusan kami. Kalian merundung Xiangxian seperti ini. Agak keterlaluan, bukan? Tidak apa-apa, Dai.
Nona Tang selalu tidak menyukaiku. Wajar baginya untuk mempercayai rumor. Lagi pula, dia bahkan sampai main fisik terakhir kali. Main fisik. Aku tidak percaya. Nona Tang, wanita yang begitu kejam. Nona Tang, aku bersulang untukmu. Oh Yang, apa maksudmu? Aku mengerti. Kalian semua mengeroyokku. Hari ini, kalau begitu aku pergi saja. Tunggu. Apakah ini rumor atau bukan? Kenapa kita tidak tanya orang yang terlibat? Orang yang terlibat. Kau hanyalah orang udik. Apa kau benar-benar punya nomor ketua baru? Iya. Kau cuma membuang. Lu juga terlihat tidak terlalu senang, kan? Kenapa kau tidak minta maaf saja pada Xiang Xian? Mungkin dia tidak akan dendam padamu. Baiklah, ayo bertaruh. Jika aku menang, lalu bagaimana? Jika kau bisa menghubunginya, aku yang bayar semuanya hari ini. Aku yang tanggung biayanya. Bagaimana? Itu tidak seru. Jika aku berhasil, aku ingin Nona Xiao secara pribadi mengakui bahwa dia tidak tahu malu dan pembohong. Kau, apa? Kau takut? Baiklah. Dan bagaimana jika aku menang? Apapun yang kau mau. Jika aku menang, aku ingin kau menampar dirimu sendiri 2 kali, lalu berlutut dan minta maaf. Oke. Tang Yue, jangan gegabah. Apa kau percaya padaku? Tunggu, aku punya satu syarat lagi. Aku ingin kau menceraikan Kak Beijin. Aku tidak setuju. Xiang Xian, cukup. Bagaimana? Takut? Baiklah, aku akan bertaruh denganmu. Menarik. Hei, Tuan Yi. Nona Tang, ada apa? Kata Nona Xiao, ketua baru grup Hongjing adalah boneka yang dipilih setelah ayahnya mundur. Aku ingin bertanya, apakah ini benar? Jika Nona Xiao masih belum tahu diri, aku tak keberatan membantunya. Grup Hongjing bukan lagi milik keluarga Xiao. Ci, entah dari mana mereka menemukan aktris ini. Mereka semua berkomplot, mencoba membodohi semua orang. Nona Xiao, wajar jika kau tak mengenalku. Kalau begitu, Tuan Xiao, kau bilang sesuatu. Xiang Xian, kau di mana? Jangan bicara omong kosong, cepat pulang. Ayah. Aku ada urusan. Aku pergi dulu. Jangan pergi dulu. Nona Xiao, apa kau lupa sesuatu? Aku tak tahu malu. Aku pembohong. Apa kau senang sekarang? Apa kau puas sekarang? Aku juga ada urusan. Aku juga pergi dulu. Nona Tang, bolehkah aku minta kontakmu? Dia istriku. Baiklah, aku mengerti. Tapi jika suatu hari nanti, Bebe tak menginginkanmu lagi, cari aku. Aku pria yang bertanggung jawab. Kenapa para pemegang saham ribut? Tenangkan mereka dulu, aku segera ke sana. Kau sudah bangun. Nona Xiao, aku sungguh tak tahu harus bilang kau berani atau bodoh menculik seseorang di siang bolong. Apa kau tak takut di penjara? Sialan, kau cukup tangguh. Mari kita lihat apa yang kau katakan sekarang. Bos, seseorang datang, mengendap-endap. Seret anak itu ke sini. Pergi. Pahlawan wanita, kita bertemu lagi. Oh Yang, apa yang kau lakukan di sini? Nona Xiao, melakukan hal jahat di siang bolong, bukankah itu buruk? Dan lagi pula, kau menculikku. Apa kau yakin bisa meredakan amarah keluarga? Oh, nah, aku akan melepaskanmu.
Jangan beritahu siapapun tentang apa yang terjadi hari ini. Jangan, Kak Wuji. Dia akan memanggil polisi. Oh Yang, ini antara Tang Yue dan aku. Selama kau diam di tempat, aku tidak akan melakukan apapun padamu. Baiklah. Sialan. Lihat apa yang bisa kau lakukan sekarang. Buka bajunya. Baik. Sial, pahlawan wanita. Seperti itu saja. Tendang bagian bawahnya. Mengesankan. Nona Xiao benar-benar belum kapok, ya? Kau juga tahu seni bela diri kuno. Seleramu bagus. Bajingan, jangan sombong. Kak Ako Wuji, cepat hubungi seseorang. Aku tidak membawa banyak orang kali ini. Tidak berguna. Kau pikir kau semacam putri, ya? Kupikir kau pantas mendapatkannya. Jadi aku membantumu. Kau berani memukulku. Nona Tang, sepertinya kau bukan orang biasa. Aku tidak berniat menjadi musuhmu. Ah, wanita ini. Aku serahkan padamu hari ini. Lupakan saja semua ini. Kak Aka Wuji, sungguh orang yang sejati. Itu. Jika bukan karena wanita ini. Wanita cantik seperti Nona Tang. Bagaimana aku tega? Jadi, tentang masalah hari ini. Anggap saja impas. Aku permisi dulu. Tunggu. Bagaimana jika kukatakan, aku tidak ingin melepaskannya? Apa maksudmu? Aku warga negara yang taat hukum. Kupikir Kak Wuji dan Nona Xiao harus pergi dan memperbaiki diri. Polisi akan segera datang. Pahlawan wanita. Kau, setampan biasanya. Panggil saja aku Tang Yue. Tapi, kenapa kau di sini hari ini? Jika kukatakan aku hanya lewat, apa kau akan percaya? Di mana kau? Kenapa kau tidak menjawab teleponmu? Tidak sadar kalau mati. Apa terjadi sesuatu? Kenapa begitu cemas? Sudah kubilang, orang hidup tidak akan menghilang begitu saja. Dan kau malah panik berlarian. Lihat, mereka sama sekali tidak menghargainya. Syukurlah dia baik-baik saja. Suamiku, apa kau mengkhawatirkanku? Hei, Xiao baby. Apa yang kau lakukan di sini? Kami bertemu di jalan. Dia bilang ingin bertemu denganmu. Jadi aku membawanya ke sini. Tang Yue sialan itu lagi. Tuan Xiao, kenapa Nona Xiao menculik? Bagaimana dia bisa memprovokasinya? Segera cari pengacara. Bagaimanapun juga, kita harus melindungi Xiangxian. Dan sesegera mungkin, ubah grup Hongjing menjadi perusahaan kosong. Tapi Tuan Xiao, grup Hongjing adalah pekerjaan hidupmu. Jangan lupakan apa yang telah kau lakukan di masa lalu. Lakukan atau keluar. Baiklah, aku mengerti. Akhirnya kau kembali. Aku kembali. Beijin, kau, anak ini. Kenapa kau tidak menyapa orang ketika kau melihat mereka? Kak, apa yang membawamu kembali? Apa aku tidak diterima? Bukan itu maksudku.
Beijing, sepertinya kau punya banyak proyek di perusahaan akhir-akhir ini. Aku khawatir kau tidak akan bisa menangani semuanya sendiri. Jadi aku memanggil kakakmu kembali. Hari ini, kau akan mengajaknya berkeliling perusahaan. Biarkan dia mengenal. Dia akan mengambil alih bisnis perusahaan nanti. Mengambil alih? Apa? Apa kau punya masalah dengan itu? Jika aku ingat dengan benar, 3 tahun yang lalu, Paman Lu meninggal karena penyakit mendadak. Dan Beichen mengambil alih grup Guayu. Itu adalah kegagalan. Kekacauan compang-camping di ambang kebangkrutan. Tapi kau, selama lebih dari 1000 hari dan malam, kau tak peduli. Sekarang grup Guayu berkembang pesat. Kau berani kembali dan mengklaimnya. Dasar cewek sialan, beraninya kau bicara seperti itu padaku? Grup Guayu seharusnya menjadi milik Xiaoming. Aku tidak ingin bertengkar, tapi aku hanya ingin bertanya, atas dasar apa? Atas dasar apa? Hanya karena kau bukan seorang Lu. Apakah itu alasan yang cukup? Apa maksudmu? Jangan bilang kau masih belum tahu. Kalau kau bukan anak kandung orang tuaku. Kau hanyalah seekor anjing yang dibesarkan oleh keluarga Lu kami. Tidakkah kau takut akan pembalasan karena memperlakukan Beichen seperti ini? Jadi ini istri unik yang dinikahi Lu Beichen. Lidahmu cukup tajam, ya. Tapi apa yang kau miliki selain wajah ini? Apalagi? Apa kau percaya aku bisa membangkrutkan grup Guayumu lagi? Jika aku tak salah, proyek terpentingmu saat ini adalah proyek Distrik Selatan, kan? Tahu apa yang terjadi pada proyek Distrik Selatan? Gadis liar dari desa. Bicara besar. Kau membangkrutkan grup Guayu? Kau pikir ayah Xiang akan berurusan dengan kita? Begitukah? Yang muda sudah masuk, tapi yang tua masih melompat-lompat. Nyonya Tian, sepertinya kau terlalu lama berjongkok di dalam sumur. Siapa yang kau sebut kodok? Jika kau repot-repot bertanya, kau akan tahu Nona Xiao terlibat dalam tuntutan hukum karena menculikku dan sengaja menyebabkan cedera dan melanggar hukum, terlalu sibuk untuk peduli tentang hal lain. Apa yang membuatmu begitu sombong? Apa kau pikir ketua Xiao akan melepaskanmu? Sedangkan untuk si tua bangka Xiao Hong... Halo, Tuan Yi, aku sudah berubah pikiran. Hancurkan Xiao Hong sekarang. Aku ingin keluarga Xiao di kota Jiang. Tak mampu membuat riak sedikit pun. Ibu, lihat gadis ini. Dia bertingkah sok sekali. Beichen, jangan salahkan ibu karena bersikap bias. Ini adalah darah dagingku. Kau juga tumbuh di keluarga kami. Hanya saja, cukup. Bukankah grup Guayu yang kau inginkan? Akan kukembalikan padamu. Mulai sekarang, kita tidak ada hubungannya satu sama lain. Yui Yui, ayo pergi. Yui Yui, terima kasih. Suamiku, aku bertindak sendiri dan membuatmu menyerahkan grup Guayu. Apa kau tidak marah? Kenapa aku harus marah? Apa yang menjadi milikku adalah milikku. Aku tidak akan menginginkan apa yang bukan milikku. Adapun masa depan grup Guayu, itu urusan mereka sendiri. Suamiku, sebenarnya. Yu Hui, ini Tang Yi. Kau bisa memanggilnya Ye, sama sepertiku. Dia kakek yang melihatku tumbuh dewasa. Dia juga ketua grup Hongjing saat ini. Terima kasih.
Kau suami gadis Yue kami, kan? Ya, tapi kudengar, gadis Yue kami telah cukup menderita di keluargamu. Iya. Ye, aku salah tentang hal-hal di masa lalu. Mulai sekarang, aku akan menyayangi Yue. Aku akan memenuhi tugasku sebagai seorang suami. Suamiku. Ye, apa kau bisa mengatur posisi untuk Beijing di grup Hongjing? Posisi apa yang kau inginkan? Manajer atau supervisor? Aku pribadi menyarankan, kau tidak boleh memulai dari posisi yang terlalu tinggi. Mulailah dari bawah. Bangun jaringanmu dengan benar. Jika Ye bersedia memberiku kesempatan, aku bisa mulai sebagai karyawan biasa. Beri aku waktu. Dan gue yakin, gue bisa meraih posisi yang pantas gue dapatkan. Tahu kesalahanmu dan memperbaikinya. Tidak arogan atau gegabah. Lumayan juga. Minum teh dulu. Hei, Pak Xiao. Bapak nggak bisa masuk sekarang. Mabuk ya, Pak? Buka mata anjing lo dan lihat gue siapa. Jangan masuk kerja besok. Pak Xiao, sok penting banget ya. Lo asistennya Ye. Panggil saja asisten. Tentu saja, bisa juga panggil gue kakak ke-9. Sekarang, ambil barang-barang lo. Dan pergi. Apa maksud lo? Nggak paham juga. Mulai sekarang, nggak ada tempat lagi buat orang tua bangka kayak lo di grup Hongjing. Ibu. Bu, udah dengar. Xiao Hong pingsan di grup Hongjing dan digotong keluar. Apa yang terjadi? Kudengar dia didepak lewat voting bulat oleh manajemen senior. Ketua baru ini hebat juga ya. Cepat dan tegas. Ada kabar, siapa ketua baru ini? Nggak mungkin cewek liar itu, kan? Orang yang kita kenal. Aduh, Bu. Aku ke grup Hongjing hari ini. Aku tanya, proyek kolaborasi kita di distrik selatan belum dibatalkan. Baguslah. Kenapa kamu kembali? Aku dan Yuyu kembali untuk mengambil beberapa barang. Gak ada tempat lagi buat pergi, balik buat minta ampun. Lihat dirimu sekarang. Kau benar-benar cocok dengan istri bisumu itu. Jauh lebih pantas. Lu Sermi, bagaimana bisnis di grup Wahyu? Tentu saja. Kan bisnisku sendiri. Halo. Apa katamu? Apa yang kau lakukan? Xiaoming, ada apa? Proyek distrik selatan hilang. Apa? Sedikit lebih lambat dari yang kuduga. Tapi tidak terlalu terlambat. Sepertinya Tuan Muda Lu tidak menganggap serius kata-kataku terakhir kali. Jangan khawatir. Cengkram saja grup Wahyu yang kau curi itu. Dan selanjutnya, semuanya akan semakin menarik. Benar-benar kau. Perempuan. Jaga bicaramu. Beijing, bagaimanapun aku yang membesarkanmu. Selama kau minta maaf padaku dan kakakmu sekarang, dan ceraikan perempuan rendahan ini, aku akan membiarkanmu kembali ke grup Wahyu. Kurasa aku menolak? Aku akan ambil barang-barangku dan pergi. Aku takkan melepaskanmu. Mana barang-barang Beijing dan aku? Dibuang. Kau. Maaf, adik kecil. Hanya saja bau kemiskinan terlalu menyengat. Tidakkah kau pikir
Sekarang, setelah kau kembali, udara di sini kembali berbau itu. Begitukah? Kalau begitu pindahlah. Lu Beichen, beraninya kau bicara seperti itu padaku. Mana sopan santun yang kuajarkan padamu? Nyonya Tian, mungkin sebaiknya kau fokus pada putramu sendiri. Kenapa aku harus pindah? Karena aku pemilik rumah ini. Kau belum lupa, kan? Tempat kita tinggal saat paman lu masih hidup. Setiap batu bata dan genteng rumah ini, aku yang mendapatkannya. Lu Beichen, kau sudah tumbuh sayap sekarang, ya? Kau tidak mengenali kami lagi begitu? Bajingan kecil. Lepaskan dia, Jalang. Coba sentuh dia. Coba saja. Lu Beichen, kau sudah keterlaluan. Kau punya waktu 1 jam untuk pindah dari rumahku dan Beichen. Kalau tidak, aku akan panggil polisi. Ibu, baiklah, hentikan sandiwaramu. Tersisa 58 menit. 1 detik lagi, dan kalian berdua bakal ngadem di kantor polisi. Dasar anak kurang ajar. Seharusnya aku tak pernah memumutmu. Nak, ayo pergi. Sayang, kamu baik-baik saja. Istriku, terima kasih. Dasar, gak usah disebut. Terima kasih karena selalu memilihku. Karena selalu ada di sisiku. Bahkan jika aku memperlakukanmu seperti itu sebelumnya. Sayang, aku akan melakukan apapun untukmu. Yui, sayang, kau sudah bangun. Kemana kau pergi? Aku buatkan sarapan untukmu. Kau kelelahan semalam, kan? Makanlah sesuatu. Hari ini, hari pertamamu bekerja di Hongjing, kan? Anak. Tuan Xiao. Siapa kau? Kau tak perlu tahu siapa aku. Kau hanya perlu tahu. Kita punya musuh yang sama. Kau kenal Tang Yue? Ya. Percuma saja mencariku. Aku tak punya apa-apa sekarang. Hongjing Group akan mengadakan pesta koktail pertengahan bulan depan. Akan ada pesta koktail. Saat itu, Tang Yue juga akan hadir. Terus apa? Jadi, tergantung apakah Tuan Xiao bersedia untuk berkorban kecil. Dan Tang Yue akan menderita seumur hidupnya. Kau pikir kau lebih baik dariku? Hah? Aku, Xiao, mungkin sedang sial. Tapi aku takkan digertak oleh anjing. Tak semua orang bisa memakauku. Setauku, tak ada pengacara sekarang yang mau membela Nona Xiao. Setelah selesai, Nona Xiao tentu saja akan dibantu seseorang yang penting. Tuan Xiao, kami akan melakukan yang terbaik untuk meringankan hukuman Anda. Pikirkanlah. Katakan rencanamu. Seperti yang kau perintahkan. Aku sudah menceritakan semuanya padanya. Terima kasih, Nona Tang. Jika kau butuh sesuatu dariku di masa depan, bilang saja. Aku Lu akan selalu siap membantumu.
Tangsan. Ini Nona Tang. Menurutmu adikku tersayang. Kira-kira dia akan suka hadiah yang kubelikan untuknya? Dia akan suka. Jalan, kembali ke perusahaan. Baik. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Permisi sebentar. Baiklah, tidak masalah. Grup Hongjing ini benar-benar kelas rendah. Semua jenis sampah masyarakat bisa menghadiri pertemuan mereka. Memang, aku pasti akan memberi mereka pelajaran. Bahkan orang tak penting sepertimu berhasil menyelinap masuk. Bagaimana jika kau menyinggung tamu lain? Bukan kau. Sepertinya kau cukup berhasil untuk seorang karyawan kecil. Gaun malam ini pasti menghabiskan gajimu beberapa bulan. Tidak juga. Aku dan Beichen belum banyak menabung. Tapi gaun seperti ini, kita bisa membeli sebanyak yang kita mau. Tidak seperti beberapa orang. Perusahaan yang sangat bagus, namun hanya dalam 2 hari. Hampir bangkrut. Jalan. Minta maaf. Lepaskan, jalan kecil. Apa yang terjadi? Tuan Su. Keduanya membuat masalah di perusahaanmu. Singkirkan mereka. Kita lihat siapa yang berani. Ketua Tang, Direktur Tang, Manajer Umum Su. Lama tak bertemu. Ini tidak mungkin. Ini suamiku. Semuanya. Selamat datang para pemegang saham dan mitra ke pesta koktail Hongjing kami. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Tang Yi, CEO sementara. Alasan saya mengumpulkan kalian semua di sini hari ini adalah, awas. Beichen, kau baik-baik saja. Jangan sentuh aku. Yui, aku baik-baik saja. Beichen, ini kedua kalinya kau menyelamatkanku. Beichen. Nona Yue, aku akan melapor ke ruang disipliner nanti. Bawa Beichen ke rumah sakit dulu. Ayo, datang sini. Khawatir? Ya, seharusnya kau yang kena. Dia menerima pukulan itu untukmu. Shiroho, kau bajingan. Sialan. Aku akan menjatuhkan suamimu bersamaku, meskipun itu hal terakhir yang kulakukan. Aku akan membunuh kalian semua. Kakak. Sudah lama. Tang Jiayu. Insiden ini adalah perbuatanmu. Tentu saja. Kakak. Apakah kau suka kejutan yang kusiapkan untukmu? Kali ini, Xiao Hong tidak akan bisa pulih. Kau. Tidak hanya itu. Aku juga punya hadiah besar untukmu. Tangsan. Ya, Tangsan. Nona Yue. Kau dengar adikmu, Tang Kiki, tewas di tangan Tang Jiayu. Tak kusangka kau masih mau jadi anteknya. Aku terpaksa mematuhi perintah kepala keluarga. Kiki tak punya pilihan. Nona Yu melakukannya untuk melindungi dirinya sendiri. Untuk melenyapkan segala ancaman di masa depan. Dia tak bersalah. Kakak, bukalah ini.
Trik apa yang kau mainkan? Aku sudah lama mempersiapkan ini. Di dalam, terdapat rahasia para petinggi grup Hongjing. Tak perlu. Ambil kembali. Nona Yue, terimalah ini. Oh, iya, kakak. Di sini juga ada bukti kejahatan suamimu tersayang. Aku yakin kau akan menyukainya. Ambillah. Begitukah? Aku sangat penasaran. Nona Tang, jangan lupakan kesepakatan kita. Jika kau terlalu memaksaku, aku tak akan ragu untuk menyeretmu jatuh bersamaku. Tang San, aku tidak suka pria ini. Singkirkan dia. Baik. Jangan mendekat. Ini bukan keluarga Tang. Kau tak bisa bertindak sembrono di sini. Kembali, Tang San. Kita selesaikan urusan kita nanti. Biarkan dia pergi. Akan kubunuh kau. Kau boleh coba. Kurasa kau takkan punya kesempatan. Selanjutnya, bukan hanya kau, putrimu, istrimu, beserta seluruh keluarga Xiao, termasuk putra gundikmu yang baru lahir. Semua akan menghadapi amukanku. Ayo serang aku. Orang baik macam apa kau ini? Siapa bilang aku orang baik? Kubunuh kau. Bawa dia ke kantor polisi. Awasi dia. Pastikan dia mengaku setiap kata. Baik. Mulai sekarang, Kota Jiang takkan lagi punya keluarga Xiao. Akan kubunuh kau. Kubunuh seluruh keluargamu. Sudah cukup melihatnya. Sudah lama aku tak melihat kakak seperti ini. Terakhir kali, sepertinya saat ibu meninggal. Diam. Apa karena pria bernama Lu Bichin itu? Bukan urusanmu. Meski persidangan belum resmi dimulai, jika kau ingin bertanding, aku tak keberatan. Kakak, sudah 5 tahun. Mengatakan ini tepat setelah kita bertemu. Menyakiti perasaanku tahu. Perasaan? Kau berani bicara soal perasaan. Kalau kau tak mau bertarung, pergilah. Aku sibuk. Baiklah. Sepertinya kakak masih senes dulu. The film was translated and narrated by M Kakak, Media. sampai nanti. Kita akan jadi lawan. Xiaoming, ada apa yang begitu mendesak sampai kau harus menemuiku? Kenapa wajahmu muram? Bu, Tang Yue, mungkin jadi ketua baru grup Hongjing. Apa katamu? Xiaoming, ini bukan lelucon. Benar. Ku dengar manajer Su memanggil Tang Yue. Ketua Tang. Bagaimana mungkin? Dia cuma udik. Dia menikahi keluarga kita tanpa harta. Kalau dia punya kekuatan seperti itu, dia. Bu, apa yang harus kita lakukan? Ini baru spekulasi. Kenapa kau tidak cepat? Hubungi manajer Su untuk memastikan. Sudah kucoba, Linnya sibuk terus. Kalau ini benar, kita. Sayang, kau sudah bangun. Masih sakit? Tidak. Jangan lakukan itu lagi. Melakukan apa? Aku suamimu. Melindungimu adalah tugasku.
Benar, Yuriyu. 月月， Sebelum 你 aku 之 koma, 前你说的那 apa 句话是什 maksudmu? 么意思啊？ dasar bodoh. 傻子， Kapan 我 aku 什么时候 menyelamatkanmu? 还救过你一次吗？ Aku akan 我会 membalas 报答你 budimu. 的， Ini 这 sebagai 是 tanda. 信物。 Gadis 月月 itu 花 adalah 是 kamu. 你 Kau 你还 masih 活着 hidup. 嗯， Aku sungguh bodoh. 真是傻。 Orang yang kutunggu selama ini ada di sisiku dan aku tak menyadarinya. Aku masih. Itu semua sudah berlalu. Sayang, 我们 kita 以 akan 后 bersama 一直 selamanya. 在一起的。 真是 Baiklah, 好啊，乖 diam. 乖的， Jangan 不要 bergerak. 动啊， Sayang, 老公。 apa 你 kau 是不是 menyukaiku 从 sejak 那时候 saat 就 itu? 喜欢我啦？ Seleramu aneh. 你审美可真奇怪。 Wajahku 我那时 penuh 候满 lumpur 脸都 waktu 是 itu. 你 Tatapan 你的 matamu. 眼神， Tatapan matamu 你 waktu 那 itu 时候的眼神啊， padaku 对我来说， seperti 就像 mercusuar 飘 bagi 过这 pelaut 眼 yang 里的 tersesat. 灯塔。 Jadi, 那 aku tak 我 mungkin 该 cinta 不 pertamamu, 会是 kan? 你的初恋吧？嗯，嗯， Ya, 是。 bibir. 嘴 啊， Bukan pipi, Well, cium Lisa. aku di bibir. 要亲嘴， Sayang, 老公， waktu Nah, itu, Syukur. kau juga mercusuarku. 你也是我的灯塔。 Hei, Xiao Yue, 小月， apa yang membawa 这什么 kalian 风把 berdua 你 kemari? 拉过车来了？ Tenno datang. 唐小姐， Kami datang 我们 untuk 今 meminta 天 maaf. 是特意来向您道歉的。 Mohon maafkan 您大 kami. 人不计小人过。 Begini, 你看 Bei Chen tumbuh 北 besar 辰 di 从 keluarga 小在 kami. 咱们家长大，多 Pasti 少 ada 总有 rasa 感 sayang, 情 kan? 对吧？ Demi, 看在 Bei 北 Chen, 辰的面子上， aku 我 sudah 已经 melepaskanmu 放过你 lebih 不止 dari 一 sekali. 回了。 The film Tapi was ini kesempatan translated bagus and untuk narrated mengumumkan by secara resmi Media. bahwa mulai hari ini, tak akan ada yang menganggap Melayu Girl. 华谊集团 Sebagai 当做 mitra. 合作伙伴。 Apa maksudmu? 什么意思啊？ Sederhananya, 简而言之， kau tak 你 akan 们休 mendapatkan 想在 satu 丰 proyek 岛 pun 江 di 城 kota 市 Jiang, 任何项目的 sekalipun 一杯 tidak, 羹 termasuk 包括 investasi 之前 50 注 juta 入的5000万资金。 yang akan kau kembalikan sepenuhnya. Kau, 唐 Kang 月， Yue, apa untungnya membuat Wayu Group 对你 bangkrut? 有什么好处？ Apa kau ingin membunuh kami? 我们嘛， Bawa 带 kotoranmu 上你们的脏东西 dan keluar dari 滚出我的 kantorku. 办公室 Aku tak ingin mengulanginya 我想再 lagi. 试第二遍 Kalau tidak, 不 aku 然 tak akan ragu untuk 我不 menghancurkanmu 介意 sepenuhnya. 赶尽杀绝。 Kau sebaiknya ingat apa yang kau katakan. Bu, ayo pergi. Hei, Xiao baby. Aku mau foto bareng kamu, bro. Kenapa cemberut? 张脸啊！哎， Ayo, 来 senyum. 嘛上一个。 Cheese. 字啊， Pergi sana. Kamu jahat banget, 你好 sih. 无情。 Seperti yang diduga, begitu seorang pria didapatkan. Dia tak lagi dihargai. Sudahlah, 好啦， Uyang, 不要 jangan 闹了 ganggu dia. Dengarkan 都 Xiao 听小 Yuyu. 月的 Aku bangun 我 pagi-pagi 今 dan 天早 membuat 起熬 ini. 的， Cobalah Makan dan sama. lihat bagaimana 小 rasanya. 月呀， Yuyu, 我也要 aku juga 喝 mau. Tidak 不 untukmu. 给他 Oke, 好， bukan 我 untukmu. 给你。 Baby, 所 kau 谓的 jahat 过 sekali. 分 Masuk, 进， Tuan Tang. 唐总， Ada apa? 你来干什么？ Saya. 我 Saya datang untuk menemui Tuan Lu. 看看陆总。 Saya 我 bukan 已经 Tuan Lu 不是 lagi. 什么陆总了，还是 Apa yang kau 瞧你 bicarakan? 说的 Dengan 一年的 kemampuanmu 能力 menjadi 变成 eksekutif 高层 puncak 还不是 hanyalah masalah 指日 waktu. 可待的事情。 Baiklah, 啊， cukup 不要看马屁 sanjungannya. 了 Katakan Yos, saja Yos. apa maumu. Kumohon, 我 Tuan Tang, 求唐 kasihanilah 总 aku. 放我一马 Aku benar-benar 我真的是 dibutakan oleh 助人为 keserakahan 乐 sampai 心裁 aku tahu aku 我真 salah. 的知道错了 Baiklah, 可以， saya
Tuan Tang, 唐豆， kau bersedia memaafkanku. 愿意原谅我？ Yue, tapi aku punya syarat. 有个条件， Tolong katakan padaku, kau bertanggung jawab untuk menambal semua lubang yang kau gali di setiap proyek. Kau bertanggung jawab untuk memperbaikinya sendiri. 有问题吗？ Ada masalah? 没有 Tidak. 没有。Itulah yang harus 这是我应 kulakukan. 该做的。 还有 Dan 那个 Liu Wan 叫 itu. 刘婉的， Aku tak 我也 ingin 不 melihatnya 想在 lagi 公 di 司再看 perusahaan. 见他 Kau tahu tentang dia? 知道他 Apalagi? 不然呢？ Yue, dia melakukan banyak hal di belakangmu, dan kau akan membiarkannya begitu saja. Kalau aku tak takut dia curiga, aku bahkan tak akan membahas ini. Apa yang kau lakukan? 这是什么操作？ Sayang, 老公， kau ngerti kan? 你能明白吗？ Air yang terlalu jernih tak ada ikannya. Terakhir kali di resepsi, Tang Jiayu bikin geger satu perusahaan. Kalau kita benar-benar menghancurkan Su Xiaoshui, susah dibilang itu tak akan berdampak pada perusahaan. Lagi pula, Su Xiaoshui orangnya cerdik. 他虽然 Meskipun dia sudah melakukan banyak hal buruk, 但都还 dia 是 masih dalam batas wajar. 放他一马 Melepaskannya tak akan merugikan. 无伤大雅， Sesederhana itu. 就这么简单。 Serius deh, kalian berdua ini. Jangan kasih makan aku makanan anjing lagi. Nanti The aku film was gigit orang. translated and narrated by M Media. Hei, 喂， Butler, 管家 Nona Yue, apa kabar? Tak perlu basa-basi, katakan saja apa maumu. Misi uji coba berikutnya akan segera dimulai. Grup Lanyang, diwakili oleh Nona Ye, akan secara resmi terlibat dalam perang bisnis denganmu. Satu pihak bangkrut, pihak lain menang. Pemenangnya akan langsung mewarisi posisi kepala keluarga Tang. Grup Lanyang, 蓝洋集团， Tang Jiayu, selama ini kau 果 rupanya. 然是你， Yue, ada apa? 怎么了？ Sayang, 老公。 ada yang ingin 我 kukatakan 想要跟 padamu. 你坦白些事， Jangan 别 khawatir. 担心， Oh, yang salah satu dari kita. Ini sangat menyedihkan. Yue tidak percaya padaku. 不相信我。 Aku sebenarnya anggota 我其实是 keluarga 唐 Tang. 家人， 唐家， Keluarga Tang, 唐家， 3 tahun yang lalu. Lepaskan 放开 aku, 我 Tang Ruijiang. 唐瑞江， Kau harus 你该 mati. 死！ Kau, ayah, 父亲 Tang Jiayu. 佳玉， Bukankah kau sudah 逃 kabur? 走了吗？ Kaulah yang melaporkan 是你 aku. 举报的。 Keluarga Tang itu besar dan berpengaruh. Kau pikir aku akan, demi kebebasan semu, meninggalkan keluarga Tang bersamamu, meninggalkan ayahku yang terhormat? Kau gila. Kau yang membunuh ibu. Dan kau masih menganggap musuhmu sebagai ayahmu. Bukankah kau yang membunuh ibu? Jika kau tidak diusir, bagaimana mungkin dia? Yuyar, ayah tahu kau sedang kebingungan sesaat. Kau mendengarkan kebohongan wanita berbisa itu. Tapi semua yang ayah lakukan adalah untuk kebaikanmu sendiri. Omong kosong. 放屁！ Tang Ruijiang, 唐月江， bunuh atau siksa aku tak peduli. 我打 Kalau 算 aku 查 gentar, 一下你 namaku bukan 就 Tang. 不姓唐。 Tang Yi, 唐爷， kembali pada kepala keluarga. Bawa Nona Yu kembali ke ruang penyiksaan. Baik, 是 tunggu. 等等， Ayah, 父亲， persidangan tinggal beberapa bulan lagi. Keluarga Tang punya banyak keturunan. Namun kau hanya punya aku dan adikku sebagai pewaris. Untuk memastikan posisi kepala keluarga tak jatuh ke tangan yang salah. Lebih baik, 暂且先 biarkan dia hidup untuk saat ini. Dengan begini, kau punya peluang lebih baik. Seperti yang kuduga Yue kau memikirkan segalanya dengan matang. Siapa yang mau memperebutkan posisi kepala keluarga untukmu? Menjijikan. Tang Yi, bawa kembali Nona Yue dan beri dia pelajaran. Apa yang kau sebut sopan santun? 是， Baik, Tang Ruijiang, 瑞江， kau akan mendapatkan balasanmu. Sekarang kau tahu rasanya sakit. Aku benci mengatakannya, 不是我 tapi 说你，你 kau 也 terlalu impulsif. 太冲动了。
Tuan Yi, ibuku. 我妈她 Nona, 小姐， turut berduka cita. Tuan Yi, 姨 apa yang harus 该 kulakukan? 怎么办？ Tang Jiayu 他 benar. 佳宇说的没错， Kematian ibuku. 妈的 Nona, 小姐， kau harus mengerti, kau dan nyonya tidak salah apa-apa. Itu karena 是那个 Tang Ruijiang, 家 keluarga Tang. 家 Kumohon Tuan Yi, pinjamkan aku kekuatanmu untuk menghancurkan keluarga Tang sepenuhnya. Ini. Baiklah. Bangun Nona. 起来吧，小姐。 Jangan menangis sekarang. 哭了， 姐姐 Kakak, kau jadi 你 lebih 变 kuat. 强了， Tapi posisi kepala keluarga, 家主之 The 位 film was Masih milikku. translated and narrated by M Media. Tang Jiayu, kamu akan menyesalinya. Sialan. Bagaimana bisa ada keluarga seperti ini? Yui Yui, 月， apa rencanamu 以后 selanjutnya? 你打算怎么办呢？ Aku baru saja menerima telepon. Sidang kedua sudah dimulai. 失恋已经开始了。 Ini. Apakah ada 会 bahaya? 不会有危险啊？ Tidak. 不会， Ujian keluarga Tang terutama dibagi menjadi dua bagian. Ujian pertama, menguji keterampilan para murid keluarga Tang, kemampuan kontra pengintaian, kemampuan beradaptasi dengan berbagai lingkungan, dan kepekaan terhadap bahaya. Dan ujian kedua, menilai kecerdasan bisnis, termasuk kemampuan operasional dan pengambilan keputusan. Kedengarannya seperti tes yang dirancang 确 untuk 实是为了 kontrol keluarga Tang yang lebih baik di masa depan. Jadi, Yue Yue, apa saja detail spesifik dari ujian kedua? 具体内容是 Aku perlu mengendalikan grup Hongjing dan terlibat dalam perang bisnis dengan grup Lanyang yang diwakili oleh Tang Jiayu. Sepertinya ini akan menjadi pertempuran yang panjang. Sebenarnya, Tang Jiayu itu tidak perlu ditakuti. Bagaimana bisa? Kemampuannya di bidang ini selalu menyedihkan. Tapi siapa yang tahu, pasar selalu berubah. Tidak akan baik jika seseorang mendapatkan sesuatu yang dapat menjatuhkannya. Istriku, saya. 我 Jangan khawatir. Kamu fokus saja untuk pulih aku yang akan mengurus semuanya. Baby, 小本没 jangan khawatir. Istri kakak adalah istriku. Istrinya adalah istriku. Kenapa kau memukulku? 人啊， Enyah kau. Ini 这是 istriku. 我老婆。 Kalau kau mengatakan itu lagi, kupenggal kepalamu. Baiklah, 好了好了， aku mengerti. 知道了。 Aku tidak akan merebutnya darimu lagi. 打了 Itu sakit. Tapi Wei, 小月， jika kau butuh 有需要帮 bantuan, 忙的地方 bilang 尽 saja. 管开口。 Terima kasih. 谢谢。 我 Aku, Tuan 堂堂 muda, 大公子， membantu sedikit bukanlah apa-apa. Nona Yue, 月小姐， kau benar-benar 你 pantas 可真不愧为唐 menjadi 家 pewaris 历 keluarga 来 Tang yang 最 paling 优 luar 秀的 biasa. 继承人呢。 Tuan Yi, 爷， itu hanya sanjungan. 那都是他人谬赞。 Kau tidak bisa mempercayainya. Bahkan jika orang lain tidak tahu, 我还不 bukankah 知 aku 道 tahu? 吗 Setahu 据 saya, 我所知， kau belum pernah kalah dalam satu ujian pun, besar atau kecil, sejak kau masih kecil. 我也 Benarkah? 曾一拜吧。 Oh, benar. 对了， Grup Lanyang sudah mulai bergerak. 南洋集团那边已经有动作了。 Seberapa banyak yang kau tahu tentang proyek yang mereka menangkan di distrik selatan? Mereka tampaknya juga menyelidikinya secara diam-diam. 这个项目 Proyek 是 ini 上 didukung 面 oleh 扶持 atasan. Melakukannya dengan baik akan menghasilkan imbalan yang besar. Dan grup Hongjing tidak semewah. 确实不如表面 Kelihatannya. 上看起来这么光鲜。 Daripada mengatakan itu adalah proyek tender acak, itu lebih seperti jalur kehidupan. 救命稻草， Tapi dia 但是 diam-diam 他又暗中联系了 menghubungi 不 banyak 少 perusahaan 不少 subkontrak. Sialan, bagaimana mungkin aku tidak menyadari ini? Bajingan tua itu, Xiao Hong, sepertinya Nona Yu berencana untuk memulai dengan ini. Sekarang hubungi perusahaan-perusahaan itu, semua yang ditugaskan ke badan utama, segera hentikan kerjasama dengan mereka. Beri mereka kompensasi apapun yang mereka inginkan. Kita harus cepat. Baik, jika kita menunjukkan bukti dan melaporkannya. Kerja 做 bagus, 得不错， kejutan yang 真是意外 menyenangkan. 之喜啊！
Jika bukan, karena si tua bangka Xiao Hong menanam begitu banyak bom. Aku khawatir, aku tidak akan bisa memegang kelemahan kakak perempuan. Nona Yu, apa rencanamu selanjutnya? Proyek Distrik Selatan untuk saat ini. Grup Hong Jing adalah pedang bermata dua. Pada saat dia bereaksi dan menangani masalah ini, aku khawatir dia akan mengandalkan dorongan dari proyek ini untuk secara paksa mengakuisisi kita. Maka kita akan kalah tanpa perlawanan. Tang San, kau... Masuklah. Oh Yang. Nona Tang ternyata mengenalku. Omong kosong. Ada urusan apa kau kemari? Aku datang untuk membicarakan kesepakatan dengan Nona Tang. Kesepakatan macam apa? Bukankah kau sahabat karib Lu Beijin? Di hadapan orang yang kucintai, persaudaraan tidak ada artinya. Apa maksudmu? The film was translated and Tang Yue bukanlah narrated wanita by yang mudah Media. dikendalikan. Aku akan membantumu menghancurkan Hong Jing Group. Saat dia tak punya apa-apa lagi, ia akan mengerti. Siapa yang harus ia pilih antara aku dan suaminya yang tak berguna itu? Siapa yang harus dipilihnya? Kau pikir kau siapa? Beraninya kau merencanakan sesuatu terhadap kakakku. Jika Nona Tang tidak bersedia, anggap saja aku tidak datang hari ini. Tunggu. Ada lagi yang bisa kubantu? Nona Tang. Nona Yu, ada apa? Kenapa kau bekerja sama dengan Ouyang? Kita sudah punya bukti yang memberatkan Hong Jing Group. Kenapa kita tidak bisa begitu saja? Kau pikir aku akan mengirim kakakku sendiri ke penjara? Maafkan aku. Yang hanyalah pion yang berguna. Ngomong-ngomong, sudahkah kau berurusan dengan Xiao Xiangxian itu? Bawa dia kemari. Baik. Biar kulihat, apakah Lu Bichan ini benar-benar pantas mendapatkan kesetiaanmu seumur hidup. Kakak. Istriku. Jangan sentuh aku. Aku yang lebih dulu bertemu denganmu. Kenapa rubah betina itu yang mendapatkanmu? Entah bagaimana kau bisa keluar. Tapi aku tak keberatan memasukkanmu kembali. Kau, baiklah. Kalau begitu biarkan jalang itu membusuk bersamaku. Apa maksudmu? Aku punya bukti. Cukup untuk menghancurkan Tang Yue dan mengirimnya ke penjara. Kenapa aku harus mempercayaimu? Kau tak perlu mempercayaiku. Tapi beranikah kau bertaruh? Apa yang kau ingin aku lakukan? Kalau begitu tunjukkan ketulusanmu. Apa yang kau lakukan di sini? Kau memergokiku. Sebenarnya, aku dan Bericin. Sialan. Kau memukulku lagi. Kau tak sungguh-sungguh berpikir aku akan salah paham. Ada sesuatu di antara kau dan suamiku, kan? Lepaskan. Bericin, lepaskan dia. Kau menyakitinya. Kenapa? Aku tidak percaya padamu. Apa dia mengancammu? Tidak ada yang mengancamku. Daripada membuang waktu denganmu, wanita yang akan masuk penjara, aku lebih suka menghabiskan waktuku dengan Xiangxian, membangun kembali kerajaan kita bersama. Bagaimana kau tahu? Pergi. Aku ingin istirahat. Beichin, Nona Tang, bukankah Beichin sudah menjelaskannya dengan cukup? Dia menyuruhmu pergi. Kenapa kau masih di sini? 3 bulan kemudian, The
The film was translated and narrated by M Media. Nona, 小姐， biar aku yang mengantar orang ini keluar. Apa? Caranya menatapmu sungguh memuakkan. 太恶心了。 Hei, Xiao Jujiu, 小九九， kenapa sikapmu seperti itu? Jangan kira aku tidak tahu apa yang kau rencanakan. Aku sedang melakukan sesuatu yang serius sekarang. Urusan serius apa yang bisa kau lakukan? Berpura-pura menjadi pacar Yui Yui, agar dia tidak terlalu malu. 他才不至于输得很惨。 Kapan Nona kita pernah kalah? 输了， Urusan hati orang dewasa. Anak kecil tidak akan mengerti. Kau, pergi. Kau menggangguku bekerja. 违反工作， Keluar. 出去。 Yui Yui, 月月， sudah 3 3 bulan. 个月了。 Kau dengar Bei Bei sudah 违背在那边 menjadi manajer umum di sana. Kapan kau akan merelakannya? 的方向。 Kerja bagus. 做的不错。 Kapan kau akan menghancurkan buktinya? Sudah 我说 kubilang, 过 selama kau bantu aku 你只要 menang 帮我 lawan 赢 Tang 了 Yui, 月，我就 aku 放 akan 你。 melepaskannya. Aku harap kau tepati janjimu. 信守承诺。 Sepertinya kali ini, kakak perempuan memilih orang yang tidak buruk juga. Ngapain kamu di sini? 来干什么？ Katanya kau mau bantu aku balas dendam ke Tang Yue. Bukankah aku sudah memisahkan mereka? Itu belum cukup. Bukti yang kau sebutkan itu, mana tanda tanya? Aku akan melaporkannya sekarang juga. Aku ingin dia menderita, merasakan sakit yang kurasakan. Xiao Xiangxian, hidupmu terlalu nyaman ya? Siapa yang memberimu nyali untuk menyentuh keluarga kami? Bagus. Kalian semua memang berkomplot. Tunggu saja. Aku akan membuatmu menyesal. Nona, 小姐， Xiao Xiangxian ada di bawah, minta bertemu Nona. Aku tak mau menemuinya. 他说 Dia bilang, 你就 apa 不 kau 想 tak ingin 知道 tahu 为什么 kenapa 为 Lu 什么 Beijing mengkhianatimu? Suruh dia naik. Bicara, 说吧， aku hamil. Kau tahu, 知道。 dia sudah lama mengkhianatimu. Dia sekarang bersama 现在 adikmu. 又和你妹妹在一起， Kau lihat, 你看到没有？ orang yang kau 你 suka, 喜欢的人就是这种 bajingan 人 macam ini. Jaga mulutmu. 管好 Keluar. 滚出去！ Nona, kami dapat kabar dari pihak Tuan Lu. Saham LAN yang sudah melebihi 30%. Kita bisa lanjutkan akuisisi paksa. Kalian semua berkomplot untuk mempermainkanku. 该死！ Sialan. Kau akan mati. Apa katamu? 你说什么？ 月小姐 Nona 被 Yuri 赵 ditikam 先 oleh 生 Xiao 盯上 Xiangxian. 现在 Sekarang, 城市 sampah 不 tak 做 berguna. 事有一个废物 Di mana dia? 看人呢？ Dia sudah 已 ditangkap. 经逮捕归案了。 Pergi. Urus dia. 给他处理了。 Nona Yu, 玉小姐， penyerangan yang disengaja ini 故意伤害 adalah pelanggaran 情节 serius. 严重，要想 Mengeluarkannya mungkin. 你再说一遍。 Ulangi. Xiao Xiangxian, 首先 kan? 先是 Gunakan semua koneksimu 手上所有的关系， untuk memaksimalkan hukumannya. 他的刑罚， Aku ingin dia membusuk di 像 sana, 他的废物爹一样， seperti ayahnya yang tak berguna. 孤独终老。 玉小姐， Nona Yu, jangan salah paham. 会 Ini bukan untuk Tang Yue. Aku hanya berpikir, 我只是觉得 memalukan salah menilai sampah seperti itu. 很丢脸。 Cepat pergi. 快过去！ Ya, tunggu. 等等， Adikku, 姑姐， Tang Yue, dia di rumah sakit mana? Rumah sakit internasional. The film was translated and Anda keluarga narrated pasien? by M Media. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin turut berduka cita. Kakak, 姐， kenapa kau tidak menyerah saja? 干嘛不认输啊？ Semua luka 这一 ini, 身的伤， bagaimana aku 那我回去 menjelaskannya 怎么 pada 跟 ibu? 妈妈交代啊？ Kakak,
Apa aku mempermalukanmu? Siapa yang berani bilang kau memalukan? Akan kuhajar mereka untukmu. Kakak, Xiao Yu kita yang terbaik. Kakak, kakak datang. Xiao Yu, jangan nangis, jangan nangis. Kami sudah melakukan semua yang kami bisa, turut berduka cita. Kak, aku salah. Seharusnya aku tidak merahasiakan ini darimu. Kumohon, kembali. Hanya kau yang tersisa untukku. Kak, Tang Jiayu, ngapain kau di sini? Ada apa? Tang Rijiang mati. Kak, kau belum mati. Kita kan saudara. Bisakah kau berhenti mengharapkan kematianku? Katakan padaku, apa yang terjadi? Jadi kau salah kamar. Kau pikir aku sudah mati? Nona Yue, aku tahu tangisan itu terdengar familiar. Dia menangis seperti ini sebelumnya, saat dia kalah berkelahi di kediaman keluarga Tang. Jangan bicara omong kosong. Lalu kenapa kau menangis? Sekarang hanya kita ahli waris yang tersisa. Bukankah seharusnya kaulah yang paling berharap aku mati? Aku ingin menang. Tapi aku ingin menang secara adil. Sudahlah, berhentilah berpura-pura. Bukankah Xiao Xiangxian dikirim olehmu? Iya. Tapi aku tak menyangka. Kalau dia bisa melukaiku, apa kau juga? Memang. Lalu bagaimana kau bisa? Tersandung dan tak sengaja jatuh ke pisau. Bahkan Xiao Xiangxian pun terkejut. Dia mungkin cuma mau nakut-nakutin aku. Baiklah, ceritakan semuanya padaku. Ada apa? Apa yang kau sembunyikan dariku? Jadi, kau sudah kabur. Tapi kembali saat kau mendengar tentang ibu dan aku. Kau kembali. Semua yang kau katakan sebelumnya, itu untuk melindungiku. Lalu akulah, sebagai kakakmu, yang bersikap kekanak-kanakan. Apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Aku ingin kau secara sukarela menyatakan grup Hongjing bangkrut. Kenapa? Nona, jangan tertipu olehnya. Kurasa dia cuma ingin jadi kepala keluarga. Betul. Hanya dengan menjadi kepala keluarga Tang, aku bisa membongkar dan menghancurkannya dari dalam. Xiao Yu, menghancurkan keluarga Tang bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam semalam. Jangan lupakan tentang Tang Ruijiang dan Dewan Tetua. Mereka takkan membiarkanmu diam saja. Selain itu, ada ancaman dari dua keluarga lainnya. Lebih baik kalau aku harus melakukan ini. Kak, kau terlalu baik dan lembut hati. Orang sepertimu tak seharusnya terjebak dalam kekacauan keluarga Tang. Aku tak akan meninggalkanmu sendirian. Aku berjanji pada ibu bahwa aku akan melindungimu. Jangan remehkan aku. Aku juga bisa melindungimu, loh. Oke. Setelah itu, kita akan pergi ke kediaman Tang bersama. The film was translated and narrated by M Media. Permisi, makanannya sudah datang. Lumayan. Jadi setelah semua ini, ternyata cuma salah paham. Xiao Yu bilang padaku, kau mencoba mencuriku darinya. Aku tidak mencoba, cuma jadi agen ganda untuk bantu Xiao Yu. Xiao Yu, kok kau bisa mengadu? Kau kolot banget sih. Tentu saja aku harus menjelaskan semuanya pada kakak iparku. Aku cuma takut Xiao Yu patah hati. Jadi aku ingin membantunya melupakan dengan cepat. Dia juga bilang kau dulu playboy cap kapak. Genit sana-sini. Tidak. Salah. Benarkah? Lepaskan aku tak bisa bernapas. Kau benar-benar ingin mencekikku? Ya. Persaudaraan di atas segalanya. Kau tahu kan? Takkan ada lain kali. Di mana Tang San dan yang lainnya? Keluarga Yi mengajaknya dan Jiwar keluar. Bilang mereka ingin jalan-jalan sendiri, memberi kita ruang.
Kalau dipikir-pikir, hubungan mereka di kediaman Tang cukup baik. Kalau bukan, karena kesalahpahaman ini. Kau berencana merahasiakan ini dariku selamanya ya? Kak, makanlah sesuatu. Nih, makan dagingnya lebih banyak. Ini. Itu pengurus rumah tangga. Menyuruhku kembali ke kediaman Tang bulan depan. Jangan khawatir. Kita hadapi ini bersama. Dan aku juga.